Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi kabad. Ayah sabuan la yaqdiru alaihi ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Lebih dulu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini kita masih diberi peluang oleh Allah untuk dapat melanjutkan proses perjalanan hidup kita masing-masing, dapat mengisinya dengan berbagai kegiatan, terutama kegiatan di dalam berubudiyah kepada Allah. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang terhormat, di dalam Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang dibaca di awal ceramah tadi, Allah menjelaskannya, di mana ini merupakan janji dari Allah, ya. Allah akan mengangkat atau melebihkan derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan, beberapa derajat kelebihan. Itu janji Allah kepada orang yang beriman, yang mengintegrasikan imannya itu dengan ilmu, atau menyatukan ilmunya dengan iman. Itu sama, jadi bukan satu-satu. Sebetulnya Allah dalam Quran menjelaskan bahwa manusia ini sama di sisi Allah, kecuali kelebihan itu kalau dia bertakwa, ya. Itu yang kita pahami, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa. Itu ayat. Tapi dalam tadi juga ada kelebihan-kelebihan itu. Di antara manusia itu, kata Allah, siapa? Orang yang itu tadi, yang menyatukan antara iman dan ilmunya. Dia beriman dan berilmu, atau dia berilmu, dia beriman, sama. Karena jamaah yang berbahagia, kalau satu saja susah, kalau iman saja tidak berilmu, bahaya juga itu. Dia akan dibodohi orang, dia akan ditipu orang karena tidak ada ilmu, ya kan? Bahkan di dalam agama nanti akan kita jelaskan, ilmu itu peranannya sangat penting, gitu kan? Sampai Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia, kebahagiaan dunia, dengan ilmu, itu. Siapa yang menginginkan akhirat, dengan ilmu. Yang ingin kedua-duanya senang bahagia, dengan ilmu. Hadis Bukhari Muslim. Jadi ilmu. Tapi ingat, ilmu yang mana? Ilmu yang dilandasi oleh iman, ya, oleh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menjadi orang mukmin yang cerdas, yang berilmu.
Kalau kita sambung lagi, kecerdasan itu kan banyak juga kan, kecerdasan intelektual, nalarnya luar biasa ya. Artinya dia punya pemahaman yang luar biasa, berilmu dia ya. Itu kecerdasan intelektual. Ada kecerdasan emosional misalnya, bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya, sabar dalam hidup dia. Jamaah yang berbahagia, jadi harus keduanya, iman. Tapi iman yang mana ini dulu? Iman yang mana? Tentu kalau kita lihat iman itu, Allah kalau tidak salah dalam surah Ibrahim ayat 24 menyamakan itu, personifikasi, menyamakan iman itu bagaikan kayu yang baik ya. Kata Allah, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Apakah tidak kamu lihat Allah memberi contoh kalimat yang baik itu? Kalimat di situ iman itu. Kalimat yang baik itu adalah bagaikan kayu yang baik. Iman yang baik itu bagaikan kayu yang baik. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Bagaimana kayu yang baik? Uratnya jauh terhunjam ke tanah, ke bumi, sedangkan pucuknya menjulang tinggi. Itu dia kayu yang baik. Itu kata Allah ya. Ini personifikasi. Allah mencontohkan iman itu bagaikan tumbuhan. Tamsil itu ya. Tamsil. Jadi iman yang baik itu apa? Yang uratnya jauh ke dalam dan pucuknya menjulang tinggi, bagaimanapun badai, bagaimanapun kencangnya angin, dia tidak akan tumbang karena dia pakai urat tunggang yang luar biasa. Itu perumpamaan orang beriman. Bagaimanapun tantangan hidup, cobaan, penderitaan, siap. Itu dia. Kenapa? Karena uratnya jauh, tidak mudah tumbang. Contoh sederhana saya bisa misalnya pohon kopi itu luar biasa tahannya itu. Ya, dia punya urat tunggang jauh. Beda dengan batang pisang. Batang pisang udah serabut sedikit angin, rebah dia, berjatuhan. Itu iman yang bagaikan kayu yang baik, tu'ti ukulahin bi'izni rabbihim, dan dia mendatangkan hasil setiap saat, berbuah. Maksudnya apa? Iman yang berbuah. Iman yang berbuah apa? Tentu iman yang mengeluarkan amal-amal, kebaikan-kebaikan yang melimpah dalam dirinya. Berbuah kata Allah. Bagaikan kayu tadi, dia berbuah setiap saat. Artinya mukmin itu menghasilkan sesuatu, ada output. Apa diantaranya? Amal, kan gitu. Dia didorong oleh imannya untuk melakukan kegiatan amal yang luar biasa. Itu iman yang berbuah. Apalagi di samping menyemai kebaikan, juga bisa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, misalnya di jalan raya. Sebab kata Muhammad Abduh ya, ajaran Islam itu ada rambu-rambunya katanya, ada petunjuknya, bagaikan rambu-rambu lalu lintas di jalan. Maka siapa yang ingin selamat, perhatikan jalan itu, rambu-rambunya. Orang yang beriman, iman yang berbuah tadi sangat peduli dengan rambu-rambu, sehingga dia menjaga diri, ya kan? Menjaga hati, menjaga lidah. Kalau dia ngomong orang senang gitu. Itu orang mukmin yang berbuah, iman yang berbuah ya. Tadi kita katakan yang tabah, yang sabar, iman yang berbuah. Kalau iman yang tidak berbuah, kayu yang tidak berbuah apa?
berbuah tapi buahnya bahaya. Munafik. Mukmin ada munafik? Ya ada. Hipokrat ya. Itu buah iman juga tapi buah yang tidak baik. Berbuah juga tapi tidak ada gunanya, malah berbahaya. Munafik, pengkhianat, apalagi yang suka berdusta, yang suka menipu, yang suka menzalimi, yang suka macam-macam. Itu iman buahnya tidak ada gunanya, berbahaya. Jamaah yang berbahagia, ini yang dikatakan Allah. Mukmin yang mana? Yang berbuah baik, kan itu tadi ya, yang kita harapkan. Yang Allah tinggikan nanti derajatnya. Dan memang kalau kita perhatikan misalnya dalam kehidupan orang-orang beriman ya, banyak pohonnya yang kurang berbuah itu tadi. Banyak pohonnya sekarang tidak banyak buah lagi, atau tidak berbuah sama sekali. Artinya tidak menghasilkan sesuatu. Berarti iman sudah tumpul, gitu. Tidak menghasilkan lagi kebaikan-kebaikan. Bahkan yang dihasilkan adalah sebaliknya. Ini yang kita risaukan ya. Dan yang kedua kata Allah tadi dalam ayat itu adalah siapa yang akan diangkat derajatnya adalah orang-orang yang berilmu, pengetahuan, termasuk orang yang menuntut ilmu, ya kan? Allah akan mudahkan jalannya menuntut ilmu ya, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ada hadisnya itu. Dan bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan keutamaan orang berilmu dan mengamalkan ilmunya itu atas orang yang ahli ibadah bagaikan bulan purnama dengan bintang. Coba tingginya orang berilmu dari ahli ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. Ahli ibadah siapa? Orang yang taat. Ahli ibadah itu orang yang taat menjalankan agama. Itu kata Nabi lebih tinggi nilainya orang yang berilmu. Tentu orang yang mengamalkan ilmunya, bukan ilmu saja ya. Orang ilmu yang mengamalkan ilmunya lebih tinggi nilainya. Perbandingan dibuat Nabi bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang. Artinya apa? Orang berilmu itu bagaikan bulan purnama, itu cemerlang luar biasa. Sedangkan orang yang tidak berilmu bagaikan bintang-bintang meredup. Contoh. Itu sebab Allah mengatakan Allah akan mengangkat derajat orang berilmu itu. Orang berilmu itu apa? Ya, terbuka baginya hal-hal yang belum diketahui orang. Misalnya itu berilmu dia. Terutama tentu ilmu yang di dalam ibadah, misalnya ilmu praktis ya, yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Oh, itu kata Rasulullah dalam sebuah hadis tadi. Karena keutamaan orang yang berilmu itu adalah yang pertama tadi sudah kita jelaskan, ditinggikan derajat di sisi Allah dibanding mereka yang hanya ahli ibadah itu tadi ya. Jadi orang yang taat betul ini taat betul dia, tapi dia kurang ilmu itu lebih tinggi orang berilmu, tapi ilmunya yang diamalkan gitu, bukan sekadar ilmu. Yang kedua apa kelebihan orang berilmu? Berkesempatan memperoleh amal jariah kalau dia mengajarkan ilmu itu. Ini ahli ibadah tidak bisa. Ini hebatnya orang berilmu, dia akan mendapat nilai amal jariah dari ilmunya itu kalau diajarkan kepada orang. Berapa besarnya pahala guru, dosen, kiai, ulama yang mentransfer ilmu kepada jamaah, kepada umat, luar biasa. Itu amal jariah. Ini kelebihannya. Ibadah tidak bisa, orang ahli ibadahnya untuk dia sendiri, tidak limpah sama orang. Kalau enggak,
Nanti dia petik hasilnya, amal jariah itu mengalir pahalanya. Dia sampaikan sesuatu kepada orang lain, diamalkan oleh orang. Selagi orang lain itu mengamalkan disampaikannya, dia sudah meninggal, pahalanya mengalir, Pak. Itu amal jariah. Itu kan saya katakan, guru betapa besarnya pahala guru kalau dia ikhlas, ya kan, ada kata kunci yang di situ. Kalau dia ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah, ya. Bukan kena gaji, bukan ke macam-macam. Itu kelebihan hamba ilmu. Tidak ada ahli ibadah itu. Dia bisa mentransfer ilmunya itu dan nanti itu bagaikan amal jariah untuk dia. Meninggal dia, diamalkan ilmu orang oleh orang lain, dia mendapat pahala terus, mengalir terus. Alhamdulillah ya bagi guru-guru, tapi yang penting harus ikhlas misalnya. Yang ketiga, apa kelebihannya? Jalan menuju surga akan dimudahkan Allah. Orang yang berilmu, orang yang berilmu dan yang sedang mencari ilmu. Ada hadisnya itu. Orang yang berjalan mencari ilmu, Allah akan mudahkan dia untuk mencapai surga. Hadis. Dan yang terakhir, orang yang berilmu memperoleh kebaikan hidup dan karunia Allah selalu. Kaum muslimin jamaah zuhur yang dirahmati Allah, ini barangkali yang perlu kita camkan juga ya. Pentingnya iman kita asah setiap saat, di samping itu ilmu kita cari. Tidak ada batas menuntut ilmu ya, tidak ada batas mencari ilmu. Utubul imai minal mahdi lallahadi, kan gitu. Carilah ilmu itu semenjak dari buayan bayi sampai masuk liang lahat. Ilmu itu penting karena ini adalah pembuka segala yang belum kita ketahui. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.